dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama yaitu A. Karya ilmiah pendidikan dan ilmiah. Pendidikan digunakan sebagai tugas meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri dari yang pertama yaitu karya tulis. Bahkan atau lebih populer dengan sebutan karya tulis adalah karya ilmiah, berisi ringkasan dari suatu langsung dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Dan yang kedua, praktisi adalah karya tulis ilmiah fisika yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang keempat, tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih dalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister, itu S2. Dan yang kelima yaitu disertasi. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang merupakan suatu dalil yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis dari lebih. Selanjutnya ada karya ilmiah penelitian yang akan dijelaskan oleh Melsha Dwi Putri kepada Melsha di PLN. Yang kedua itu karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian ini terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama itu makalah seminar. Makalah seminar ini adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Yang kedua itu laporan hasil penelitian. Laporan ini adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisan itu ditulis secara singkat. Yang ketiga, jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya itu berupa hasil penelitian dan research. Selanjutnya, syarat-syarat karya ilmiah. Dalam penulisannya, karya ilmiah itu memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat karya ilmiah menurut yang ideal. Yang pertama itu karya tulis ilmiah membuat gagasan-gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur ilmiah pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah ini terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menjaganya. Yang ketiga itu alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka tabel dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah ini harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam yaitu karya tulis ilmiah dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada bagian sistematika karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Julia Elvina. Pada Julia, Kak, saya akan menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Nah, sistematika karya ilmiah ini yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini masih sama seperti biasanya yang membahas latar belakang atau kronologi, mengapa kamu mengangkat masalah yang ada, dan kira-kira apa urutannya. Nah, berikut ada beberapa pembahasan yang ada di pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakangnya masalah. Selanjutnya ada rumus masalah, tujuan penelitian dan tempat penelitian. Yang kedua ada teori. Nah, pada bagian kedua ini dasar teori memiliki banyak hal. Dengan memperdalam dasar teori yang kuat dengan referensi yang jelas dan relevan dengan penelitian, maka sebuah karya ilmiah akan semakin kuat dan baik. Ada beberapa bagian yang bisa dibahas dalam dasar teori ini. Yang pertama ada kerangka teoritis, kajian fakta, hipotesis penelitian. Yang ketiga ada data penelitian. Nah, di dalam data penelitian ini akan ditampilkan data apa saja yang digunakan, cara mendapatkan data pendukung dan teknik pengolahan datanya. Yang keempat ada analisis dan pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan
Yang kelima ada penutup. Nah, pada bagian ini penutup dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal yang wajib diperhatikan adalah pastikan membuat kesimpulan dan bisa menjawab tujuan. Nah, saya kembalikan kepada Bella. Selanjutnya ada teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah ini dapat dibagi sebagai berikut, yaitu kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama ada kutipan. Nah, kutipan ini mengutip tulisan dari pengarang. Dari pengarang lain dalam penulisan karya ilmiah dapat dibenarkan atau tidak dilarang. Nah, mengutip tulisan dari pengarang lain dalam penulisan karya ilmiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyisipkan kutipan. Yaitu yang pertama, hindari membuat kutipan yang terlalu banyak. Yang kedua, mengutip jika dirasa sangat perlu. Yang ketiga, ada pengutipan yang terlalu banyak dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran uraian dalam teks. Kutipan ini dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah menulis kembali gagasan atau pendapat orang lain sesuai dengan aslinya. Kutipan langsung ini dibedakan menjadi kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek ini jika panjang kalimat yang dikutip, kutipan langsung pendek ini jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata atau 4 baris. Sedangkan kutipan langsung panjang apabila panjang kalimat yang dikutipnya lebih dari 40 kata atau 4 baris. Nah, yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini adalah ide atau konsep dari orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau penelitian sendiri. Kutipan tidak langsung ini tidak dituliskan di antara tanda petik dan diketik dengan jarak 1,5 spasi sebagaimana dalam uraian dalam teks. Nah, selanjutnya ada catatan kaki. Catatan kaki ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada untuk menyatakan penghargaan kepada penulis lain yang membuat pikiran dan tulisnya telah disampaikan. Nah, yang kedua untuk menyatakan kepada pembaca dari mana pengutip memperoleh informasi yang dikemukakannya. Yang ketiga sebagai catatan penjelasan yang memberikan keterangan tambahan yang dirasa tidak layak jika dimasukkan dalam teks. Yang keempat sebagai referensi silang tentang topik yang dibahas dalam tulisan tersebut. Nah, dalam unsur pokok catatan kaki ini adalah nama penulis, judul tulisan, data publikasi atau kota tempat terbit, nama penerbit atau tahun penerbit. Selanjutnya serta nomor halaman. Sumber dari kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap. Sedang untuk semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap. Sedangkan untuk pemunculan berikutnya digunakan secara singkat atau in offsheet atau talksheet. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada nama pengarang. Yang kedua ini judul yang dituliskan secara huruf miring. Yang selanjutnya ada tempat dan tahun, selanjutnya ada halaman. Nah, jika sama yang kita ambil dari pengarang tersebut, kita menggunakan ibid. Selanjutnya, jika menggunakan tempat yang sama itu digunakan dengan option. Selanjutnya ada daftar pusaka yang akan dijelaskan oleh kakak Ilham pada rapat di presentasi.
pustaka. Daftar pustaka ialah suatu daftar yang terperinci dan sistematis daripada semua literatur yang oleh penulis telah dipergunakan untuk menulis karya ilmiah. Di sini daftar pustaka tadi daftar pustaka adalah suatu daftar yang terperinci dan sistematis daripada sistem literatur yang oleh penulis telah dipergunakan untuk menulis karya ilmiahnya, baik dipergunakan secara langsung, yaitu ada bagian yang dikutip, maupun tidak langsung, itu dibaca sebagai bahan perbandingan. Nah, jadi daftar pustaka itu berupa dan berisi sumber-sumber bacaan yang dipergunakan untuk menyusun karya ilmiah, baik langsung maupun tidak langsung. Ketentuan dalam penulisan daftar pustaka adalah yang pertama itu tuliskan nama pengarang, lalu judul karangan dan tentang penerbitannya seperti tempat penerbit dan tahun. Nah, yang kedua, daftar pustaka disusun secara alfabetis, tidak hanya untuk huruf terdepannya, tetapi juga huruf kedua dan seterusnya. Nah, yang ketiga, tiap pustaka diketik dengan satu spasi, dan jarak untuk masing-masing pustaka adalah 1,5 spasi. Yang keempat di sini huruf pertama dan garis pertama masing-masing pustaka diketik tepat pada garis tepi kiri tanpa idensi. Sedangkan untuk baris berikutnya digunakan idensi 5 karakter. Nah, yang kelima, penulisan nama pengarang diawali dengan nama keluarga, seperti last name or surname, baru kemudian given name, dan diakhiri dengan middle name bila middle name itu ada. Nah, untuk 2 atau 3 pengarang, nama pengarang kedua atau ketiga itu tidak perlu dibalik. Nah, selanjutnya, jika seorang pengarang menulis 2 atau lebih karangan dalam 2 tahun penerbitan yang berbeda, maka daftar pustaka disusun menurut urutan waktu atau tahun. Dalam daftar pustaka sama sekali tidak diperbolehkan mencantumkan sumber referensi yang tidak pernah dibaca. Nah, contoh penulisan daftar pustaka ini, yang pertama ini di bagian buku, bagian A-nya satu pengarang nih, satu pengarang seperti Nasution Adi. Ini judul bukunya itu metode statistika, tempatnya dan tahun terbitnya. Nah, contoh 2 pengarang tadi itu ada nama surname-nya, nama berikutnya Subagio dan Jarwanto, baru judul buku, tempat terbitnya dan tahunnya. Nah, 3 pengarang di sini seperti tadi nama depannya, lalu judul bukunya, tempatnya dan tahun terbitnya. Nah, ini lebih dari 3 pengarang, itu tulisannya seperti ini, ada Suparto et al. Nah, langsung ke bagian judul bukunya, dan ada bagian tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Lanjut, ada pengarang yang sama, contohnya di sini pakai baru judul bukunya, tempat terbitnya, di ujung ada referensi, baru tahunnya di sini. Lalu dikasih illustrative action, ini judul bukunya, tempat terbitnya dan tahunnya. Nah, ini tanpa pengarang, jadi langsung ke judul bukunya, tempat terbitnya dan tahunnya. Oke, nah selanjutnya jika ada pengarang yang sama seperti ini, Nyoman, pilihan A, judul bukunya, tempat terbitnya, baru ada INC tahunnya, langsung saja ke judul buku, tempat terbitnya dan tahunnya. Nah, selanjutnya ada tanpa pengarang. Di sini langsung judul buku,
tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Nah, yang kedua itu ada buku berdiri. Nah, buku berdiri itu yang pertama itu langsung judul nama pengarangnya Edward James Lee et al. Judul bukunya, volume berapanya, dan tempat terbitnya, lalu tahunnya. Nah, yang ketiga ada buku terjemahan, saduran atau settingan juga. Contohnya di sini langsung nama pengarangnya, Walter James Lee, judul bukunya, diterjemahkan oleh siapa, lalu tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Nah, yang keempat itu buku dengan edisi bukan edisi pertama. Nah, di sini contohnya nama seorang penulis tadi, Darwanto. Nah, di sini ada judul bukunya dan di sini ada tulisan edisi keberapanya. Di sini ada edisi kedua, lalu tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Nah, yang kelima ada bab yang ditulis bukan oleh pengarang atau penyunting buku yang bersangkutan. Nah, contohnya di sini ada namanya Sulistyo Sudarsono dan Adi Sudarman. Dari judul bukunya. Lalu dalam yang baru dia dimasukkan gitu, disunting dari mana? Yaitu dari pembangunan ekonomi dan pemerataan, beberapa pendekatan alternatif, tempat terbitnya dan tahun terbitnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengarang. Nah, di akhir presentasi kami ini, jika teman-teman ada yang ingin memberikan saran, kritik, atau ingin yang bertanya, silakan bertanya di dalam grup Bahasa Indonesia. Nah, di sini kami ingin memberikan soal kuis juga. Ini gampang. Nah, teman-teman bisa menjawab di grup Bahasa Indonesia juga. Yang menjawab pertama kali itu yang akan kami berikan nilainya. Nah, kuis di sini soalnya